First day on the job. We're up against one of those. Humans. Fight and die for me. Bagi kalian player suka game kompetitif, pengen cari game kayak Dino Crisis ataupun suka game rusuh kayak game World War Z, ini mungkin game cocok bagi kalian. Bareng gue Anvil, mari kita review ini dia Exo Primal. Exo Primal adalah game kompetitif third-person shooter multiplayer yang digarap oleh Capcom. Nah, yang ini tuh dirilis tanggal 14 Juli 2023. Sebenarnya masih banyak nih elemen gabungan dari game lainnya selain dari yang gue sebutin tadi di awal. Game ini hadir dengan konsep di mana pemain akan battle PvP lawan kawanan Dino dan PvP 5 versus 5 lawan player sambil gunain baju mecha mirip Iron Man. Nah, ini tuh disebutnya dengan Exosuit. Nah, masing-masing di Exosuit ini diberi AI atau kecerdasan buatan kayak Jarvis, tentunya dengan AI voice yang berbeda di dalamnya. Ini game diberi fitur crossplay platform dalam matchmakingnya. Dengan player aktif di Steam itu hampir 2000 aktif player. Mungkin kalian pikir jumlah ini sedikit, tapi untuk game yang harganya hampir 1 juta, ini cukup banyak. Komennya pun mostly positif. Kemudian dari platform Xbox Game Pass, itu sekitar 2,4 juta active player, bersamaan dengan player PS4 sekitar 3,3 juta. Nah, data ini gue ambil dari SteamDB dan juga shout out to website truetrophy.com. Oke, untuk story dan latar belakang Exo Primal sendiri gue bakal jelasin secara singkat. Khawatirnya kalian pada mau main ke spoiler jadi gak seru kan. Menceritakan tentang karakter utama yang dipanggil dengan sebutan Ace, pergi dengan grupnya untuk menyelidiki Bikito Island yang penuh misteri sejak dunia hancur dari serangan para dino yang bangkit kembali dari kepunahannya. Ini ceritanya itu multiverse gitu ya, semua player yaitu karakter utamanya Ace dari universe yang berbeda dipaksa ikut ke dalam sebuah wargame untuk mengumpulkan data yang disuruh oleh si antagonisnya ini di dalam gamenya, yaitu kecerdasan buatan AI bernama Leviathan. Meskipun ada plot cerita yang rumit di tiap game, tapi ini membuat gamenya bisa dibilang anti-mainstream, dan menariknya karena selagi ada di dalam game ada surprise elemen yang berbeda-beda tiap gamenya. Oke, battle mode-nya itu kita bisa milih random, yaitu yang XP-nya 2 kali, PvE dan PvP. Nah, jika kita milih random, maka otomatis bakal ke PvE terlebih dahulu melawan dino-dino sampai final objective. Untuk final mode di PvE ada target dino objective, savage mode, sampai raid boss party dengan tim musuh 10 orang. Final mode untuk PvP ada point capture mode, hammer mode, push payload. Di PvP itu kedua universe menjadi satu dan kedua tim bisa saling rusuh, ngekill sampai tim objektifnya yang selesai duluan, timnya yang menang. Nah, untuk catatan, kalau savage mode itu terbuka kalau udah nyelesain story-nya. Bisa dibilang ini kayak rankednya lagi di game ini. Dengan ranknya yaitu survival, fighter, dan yang tertinggi itu master. Nah, lanjut ke database. Nah, di dalam database ini ada yang dinamakan dengan map analysis. Di map analisis ini, kita akan mendapatkan node-node cerita yang akan dikumpulkan, yang akan menyatu jadi cerita utama. Semakin banyak kita memainkan game, semakin banyak pula pecahan data atau node yang didapatkan. Intinya, jika kita semakin banyak memainkan game, maka story progressionnya akan lanjut dan mendapatkan cerita-cerita detail-detail tentang misteri yang ada di dalam game Exo Primal ini. Minusnya mungkin ada repetisi dalam match dengan pattern dino yang sama, map yang sama, menjadi kekurangan dalam game ini. Tapi biasanya ini lebih sering terjadi di sekitaran level 5-20, seiring dengan ceritanya dan mode baru akan terbuka lagi. Untuk exosuit dan karakternya, Exo Primal memiliki 10 jenis exosuit yang terbagi dalam 3 kategori default, yaitu ada Assault, Damager-nya, ada Deadeye, Xavier, Barrage, Vigilant, dan ada Tank yang tahan badannya Roadblock, Krieger, dan Murasame. Kemudian yang terakhir ada Support,
Yang nge-heal dan nge-buff yaitu ada Witch Doctor, Skywave, dan Nimbus. Setiap kategori memiliki peran, playstyle mekanisme, dan juga progression yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan, desain mereka cukup unik dan sangat enjoyable waktu dimainkan. Gue yakin rata-rata dari kalian pasti paham dengan sistem role yang juga pernah main di game sejenis seperti ini. Ini exosuit itu ada progressionnya, jadi setiap masing-masing exosuit punya levelnya masing-masing. Untuk dapetin modul biasa dan modul khususnya itu harus naik level dulu atau sering dipakai biar exosuitnya itu jadi lebih powerful. Ibaratnya jadi kayak senjata COD atau Battlefield buat dapetin attachmentnya. Kemudian dalam exosuit ada juga yang dinamain dengan rig. Fungsinya adalah untuk secondary weapon. Bisa macam-macam, ada yang bisa heal, stun, damage. Kemudian fungsi rig ini juga untuk summon dinosaurus atau kontrol dinosaurus yang akan dipanggil nanti di dalam game. Minusnya dalam exosuit progression ini, banyak player jadi lebih sering gunain satu jenis exosuit, sehingga kadang-kadang tim jadi kurang balance. Oke, ada satu lagi kabar terbarunya, waktu update tanggal 17 Agustus kemarin, ada varian exosuit baru yaitu Alpha untuk semua jenis exosuit. Yang ngebedain itu di main weaponnya, dan bisa dicoba di training, kemudian di-unlock dengan harga 15.000 poin in-game. Atau beli Battle Pass-nya, setahu gue juga dapat dari situ. Informasi platform untuk game Exoprimal ini, game ini tuh tersedia di platform PlayStation 4, PlayStation 5, kemudian Xbox Series, dan PC seperti Steam dan Epic Games. Oke, buat kalian yang mau coba main game ini tapi lihat harganya bikin kaget, apalagi waktu lihat dompet masing-masing, kalian masih bisa mainin game ini dengan harga yang terjangkau atau murah, uang saku anak sekolahan. Disclaimer, bukan sponsor, yaitu caranya dengan Xbox Game Pass yang ada di PC. Harganya normalnya itu sekitar 3-4 dolar, atau kalau dirupiahin sekitar 50.000 rupiah per bulan. Biasanya dikasih diskon nih untuk first account sampai 15.000 percobaan 1 bulan pertama. Habis itu harganya kembali ke harga normal, yaitu 50.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dan potensi dalam game ini. Kesimpulan gue, setelah gue main game ini sekitar 20-an jam lebih, sekitar segitu, kesan awal gue untuk game ini cukup positif, sampai sekarang masih positif. Konsepnya unik, gameplaynya beda, anti-mainstream, dan ceritanya yang terus berkembang di pertengahan game menambah daya tarik game Exoprimal ini. Meskipun agak repetisi dalam pertempurannya, dan beberapa kelemahan dalam sistem exosuit progression yang perlu dikembangin lagi. Kemudian, sayang banget nih, fitur party untuk crossplay platform masih belum bisa, dan harus nunggu update dari Capcom-nya. Anehnya waktu matchmaking udah bisa crossplay, tapi game ini punya potensi yang besar dari mode game yang unik dan segi ceritanya. Mungkin satu lagi nih yang gue agak kecewain di game Exoprimal ini. Untuk game competitive story di harga yang lumayan fantastis untuk dibeli, sekitar 1 juta. Voice language untuk semua karakter cuma bahasa Inggris aja nih, gak bisa pakai voice bahasa lain. Kecuali untuk si Leviathan atau AI yang jahatnya ini. Siapa juga yang mau dengerin nih AI terus-terusan ngomong pakai bahasa yang berbeda-beda. Ini cuma opini pribadi aja ya. Walaupun gue sendiri aja lewat Game Pass. Di end of the day, kalian tertarik untuk main game ini? Mungkin dari segi modenya, exosuitnya, dan ceritanya, dari harga gamenya yang lumayan fantastis. Menurut kalian worth it atau enggak? Jika kalian tertarik untuk main Exoprimal dan suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, karena gue bakal ada konten gameplay dan review game baru lainnya. Kita adu opini di komen di bawah. Gue pengen tahu nih, kira-kira game ini worth it atau enggak menurut kalian? Dan apa aja yang masih belum gue bahas dari game ini? Atau keluh kesah kalian selama main game ini, baik sama ataupun beda dari gue? Siapa tahu kan? Dan juga, kalau ada saran-saran game lainnya, boleh langsung ditulis di komen di bawah. And that's it for today. Thank you. Bang,
Gimana mau progresnya ini? Dari tadi cuma ngeliatin media set promosi kampus. Kalau enggak es krim mixu. Kapan kelarnya ini bang? Udahlah.